Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bertemu dengan saya, Ibu Bernadetta Lalur di dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa yang saya akan bawakan yaitu agama Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang struktur cerpen. Di sini ada 6 struktur cerpen. Yang pertama pengertian cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga fungsi cerpen, yang keempat struktur cerpen, yang kelima unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang keenam nilai-nilai yang terkandung dalam struktur cerpen. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, apa itu cerpen? Cerpen merupakan suatu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Atau pengertian cerpen yang lainnya yaitu sebuah kehidupan yang menceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Kita masuk pada yang kedua, ciri-ciri cerpen. Di sini saya akan sebutkan 5 ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen digambarkan hanyalah intisarinya saja. Yang kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Kita masuk pada yang ketiga, fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi sastra dalam cerpen dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para penikmat atau pembacanya. Contohnya, memberi hiburan saat kita melihat Candi Borobudur, kita akan merasa kagum dan terhibur. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para penikmat atau pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetis, yaitu memberikan keindahan bagi para penikmat atau para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mendukung nilai moral sehingga para penikmat atau pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik. Yang kelima, fungsi religius, yaitu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para penikmat atau pembacanya. Kita masuk pada struktur cerpen. Struktur cerpen terbagi atas 6. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Contohnya, sebuah bagian awal yang sangat penting dalam setiap karya tulis. Yang kedua, orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat. Dan yang ketiga, komplikasi. Komplikasi berisi
urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks. Yang kelima, resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. 6. Koda. Pada bagian koda terdapat nilai ataupun pelajar yang dapat diambil dalam cerita pendek tersebut. Terus kita masuk pada unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen dan ekstrinsik. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen terbagi atas 6. Yang pertama, tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen. Yang kedua, alur atau plot. Jalan dari sebuah kisah cerita yang merupakan karya sastra secara garis besar. Alur merupakan urutan tahapan dalam cerita, antara lain perkenalan, muncul konflik atau suatu permasalahan. Yang ketiga, setting. Setting sangat berkaitan dengan tempat atau latar, waktu, dan suasana. Yang berikut, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang berikut, penokohan. Penokohan yaitu pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Kita masuk pada metode. Metode penokohan ada 2 macam, yaitu yang pertama metode analitik, yang kedua metode dramatik. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang terbagi atas 4, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga pengamat. Yang berikut, amanat. Amanat merupakan sebuah pesan moral yang disisipkan pengarang dalam cerpen agar pembacanya dapat menyerap pelajaran yang dapat dipetik dalam karangan cerpen tersebut. Yang berikutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang. Latar belakang meliputi riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis, aliran sastra. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam struktur cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam struktur cerpen terbagi atas 2, yaitu nilai agama, nilai sosial. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu nilai agama. Nilai agama berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen. Yang kedua, nilai sosial berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. Sekian dan terima kasih, materi saya sampai di sini. Jadi mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.